Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Baik-baik semuanya ya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa mengikuti pembelajaran, ya ini adalah pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama, ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu akan Bapak absen. Yang pertama Al-Fathu Sodikin, kemudian Ahmad Hasanuddin, dan yang terakhir Dwi Julianto. Alhamdulillah hari ini kita nihil, tidak ada yang izin, tidak ada yang alfa, kita masuk semuanya. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini sebelum pembelajaran pada kali ini kita mulai, kita akan mengulang kembali, mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Kira-kira pelajaran apa anak-anak? Materi apa maksudnya? Oh iya, benar sekali. Maksudnya adalah materi tentang Asmaul Husna. Antara ada Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qabid, dan sebagainya. Anak-anakku semuanya, untuk menyingkat waktu langsung saja, pada kesempatan pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan, ya ini tema kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang syukur nikmat atau berterima kasih. Anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah kita nanti bersama-sama mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, kalian semua nanti diharapkan bisa atau mampu untuk mengidentifikasi apa itu arti dari syukur nikmat atau berterima kasih. Yang kedua, kalian semua diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini mampu untuk menelaah cara-cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mampu menguraikan perbuatan yang termasuk dalam kategori syukur nikmat. Itu anak-anak adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang tema syukur nikmat, kita nanti akan belajar bersama. Yang pertama nanti kita akan menampilkan, Bapak akan menampilkan slide berupa PowerPoint yang berisi tentang materi, tentang syukur nikmat atau berterima kasih. Kalian mengamati, kemudian nanti Bapak akan ajak kalian berdiskusi. Langsung saja, untuk yang pertama Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, berterima kasih atau syukur nikmat. Anak-anakku semuanya, yang pertama coba perhatikan gambar yang ada di layar anak-anak. Ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar apa? Pegunungan, betul sekali. Yang kedua, pantai, indah sekali. Yang ketiga adalah perkotaan. Anak-anakku semuanya, dari ketiga gambar tersebut, kita dapat mendefinisikan atau dapat memberikan sebuah pengertian bahwa Indonesia ini adalah tanah air atau negara yang sangat kaya dan indah. Alhamdulillah kita hidup di tanah air Indonesia, kita bisa melihat tanah yang subur, bukit hijau, kemudian perkotaan yang sangat indah. Itu semuanya adalah wajib kita untuk mensyukurinya. Kemudian apa itu syukur dan apa itu nikmat anak-anak? Ya, syukur artinya adalah berterima kasih. Sedangkan nikmat
artinya adalah pemberian Allah yang menyenangkan. Syukur nikmat artinya adalah mensyukuri berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh kita sebagai makhluk Allah tidak dapat menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya apa, anak-anak? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar, benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian anak-anak semuanya nikmat ada dibagi menjadi 3. Yang pertama nikmat jasmani, rohani, dan nikmat rezeki. Nikmat jasmani adalah nikmat yang berupa kesempurnaan jasmani atau badan. Seperti contohnya kesehatan badan, mata kita bisa melihat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nikmat rohani, yaitu nikmat yang tidak dapat dirasakan, tidak dilihat tapi bisa dirasakan. Apa contohnya? Kenikmatan, keislaman, itu adalah contoh-contoh nikmat rohani. Kita diciptakan, diberikan kenikmatan yang luar biasa, itu berupa kita diciptakan menjadi umat Islam. Yang ketiga adalah nikmat rezeki, yaitu nikmat Allah, pemberian dari Allah yang berupa benda seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Mensyukuri nikmat Allah berarti adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita bagaimana caranya berterima kasih? Tidak hanya kepada Allah saja kita berterima kasih atau bersyukur, tapi kepada semua orang. Kepada semua orang yang berjasa kepada kita. Termasuk orang tua, guru, teman, atau siapapun yang berjasa, maka kita wajib untuk bersyukur atau berterima kasih. Yang selanjutnya, cara berterima kasih. Yang pertama, dengan mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan kalimat tahmid. Ada yang mengatakan kalimat tahmid, ada yang hamdalah, sama ya. Itu alhamdulillah, kalau lebih lengkap alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. 3, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik dan yang kemudian anak-anak semuanya coba. Semuanya berdiri, sudah semuanya berdiri. Kemudian tarik nafas yang panjang. Bersama-sama hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga silahkan dihembuskan. 1, 2, 3. Iya. Sudah semuanya. Coba sekali lagi. Hembuskan bersama-sama. Dari kegiatan kita tadi bagaimana? Menurut anak-anak, nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Dan bagaimana cara mensyukurinya? Coba Alfat jawab. Iya, betul sekali. Kita masih diberikan nikmat berupa bisa bernafas, hidup. Kemudian bagaimana cara mensyukurinya, Alfat? Betul sekali. 100, nilai 100 untuk Alfat karena sudah berhasil menjawab dengan benar, yaitu dengan cara yang pertama tadi mengucapkan alhamdulillah, menggunakan kehidupan yang masih kita ada atau masih kita laksanakan, masih kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian contoh-contoh tadi, coba bagaimana? Contoh nikmat jasmani apa? Iya betul, mata kita bisa melihat, badan kita sehat. Kemudian contoh nikmat rohani. Iya betul sekali, Alfat dan siapa itu? Dwi ya. Pinter sekali, yaitu keislaman, kemudian iman, keimanan dalam hati kita itu adalah contoh-contoh nikmat rohani. Yang ketiga nikmat apa? Yasin. Betul, nikmat rezeki. Itu ada betul sekali, itu contoh-contoh salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Kemudian anakku semuanya setelah kita mempelajari slide tadi yang Bapak tampilkan, kemudian silakan buku paketnya dibuka. Ya, dibuka berkaitan tentang tema tersebut. Yang tema kita kali ini adalah Waktunya habis. terima kasih. Habis. Oke, Pak. Silakan dibaca sudah. Baik, kemudian setelah dibaca kemudian kita bersama-sama berdiskusi tentang syukur nikmat. Bapak akan membagikan kartu, kemudian kalian memasangkan kartu tersebut dengan kartu tersebut berisi tentang syukur nikmat, tentang macam-macam nikmat, kemudian pasangannya yang Bapak akan tempel di papan tulis adalah cara mensyukuri nikmat tersebut. Silakan Bapak akan bagikan sudah semuanya, silakan dipasangkan di tembok atau di papan tulis yang Bapak sudah tempelkan. Sudah semuanya? Kemudian silahkan hasilnya dibaca satu-satu. Ya, sudah. Terima kasih. Anakku semuanya, demikian paparan materi kita pada siang pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Lanjut kemudian anakku semuanya, Bapak minta untuk merangkum, membuat sebuah rangkuman. Apa yang kita dapatkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dirangkum, kemudian ditulis di bukunya masing-masing. Kemudian selanjutnya di buku adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, di rubrik Insya Allah Aku Bisa, silahkan dikerjakan. Kemudian setelah selesai dikerjakan, sudah ya anak-anakku semuanya, apa kira-kira yang mau ditanyakan dari materi kita pagi hari ini? Apakah ada yang masih kurang paham? Apakah ada yang masih mengganjal? Silakan ditanyakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemudian ke rubrik selanjutnya, penilaian selanjutnya adalah sikapku. Kemudian di sikapku itu, kalian kerjakan bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sudah? Baik. Kemudian setelah selesai kita laksanakan pembelajaran hari ini, Bapak berpesan kepada anak semuanya, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita dijadikan menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada selain Allah, kepada orang tua dan sebagainya, kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Anakku semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anakku semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang rendah hati. Bisa mungkin dibuka-buka dulu, belajar di rumah. Terima kasih anakku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pada sesuatu waktu sepenuhnya saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Arun, Pak Fatkul Aziz, selamat ya. Pak Fatkul telah melaksanakan praktik cuplian mengajar ya, yang tentu praktik cuplian mengajar ini dasarnya adalah RPP. Ya, tempo lalu saya sudah sampaikan RPP itu adalah potret mengajar dalam bentuk tertulis. Artinya yang dipraktekkan itu ya sama dengan yang ada di RPP, kira-kira begitu. Nah, beberapa catatan yang saya temukan di RPP. Satu, yang pertama, Alfat bisa cek di penulisan tujuan penulisan indikator. Ya, indikator itu indikator pencapaian kompetensi, bukan indikator pembelajaran. Ya. Oke, Pak. Nah, di Pak Alfat kan penulisan indikator, ya, indikator apa itu namanya? Indikator pembelajarannya kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, mestinya kan 3.1 titik sekian, nah, gitu ya. Nyambung ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, di catatan saya di RPP juga
Ya, di penilaian Pak Alfat, Pak Fatkul. Nggih. Di penilaian itu Pak Fatkul gimana? Sadar karo tidak tepat enggak? Ya, di penilaian itu komponen sikap, ya, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikap dinilai pakai apa? Kemudian pengetahuan dinilai pakai apa? Kemudian keterampilan dinilai pakai apa? Tidak seperti yang Pak Fatkul tuliskan. Yang Pak Fatkul tuliskan itu kan kegiatan 1, rubrik ayo menjawab, kegiatan 2, penilaian ayo berlatih. Nah, ini untuk menilai apa begitu loh? Kan ada 3 aspek yang dinilai, ya. Nggih, Pak. Itu ya Pak Fatkul Ayis ya. Selanjutnya Pak Fatkul. Di praktik pembelajaran ini tadi Pak Fatkul, Pak Fatkul kira-kira melaksanakan kegiatan inti di RPP tidak? Kados nggih melaksanakan, Pak. Pak Fatkul melaksanakan kegiatan inti sesuai di RPP tidak? Hah? Nggih, seingat saya nggih kados melaksanakan semuanya, Pak. Ini tidak. Pak Fatkul terjebak untuk menjelaskan materi secara maraton dari tayangan PPT yang Pak Fatkul lakukan. Sementara penjelasan naratif di kegiatan inti, memang Pak Fatkul menayangkan materi, tetapi anak diminta membaca dan mencermati. Tidak mendengar penjelasan Bapak. Hemat yang saya tangkap, barangkali Pak Fatkul memilih memutar video yang relevan dengan materi yang disampaikan. Anak-anak diminta mencermati. Dibanding dari sekedar anak-anak memperhatikan Bapak menjelaskan, nah gitu loh. Anak-anak jenuh, ya. Anak-anak jenuh, anak-anak cenderung tidak melibatkan diri di dalam kegiatan inti, tetapi justru anak-anak dipaksa untuk mencermati Bapak menjelaskan. Kalau di RPP-nya sudah bagus, anak-anak diminta mencermati tayangan, kemudian merespon isi tayangan, kemudian menyimpulkan isi tayangan, kan begitu. Tidak mendengarkan penjelasan dari Pak Guru yang menayangkan PPT. Itu ya. Nggih, Pak. Masing-masing keterangan sudah ada. Karena itu sesungguhnya menguasai RPP untuk mengajar itu juga penting. Dan satu hal, RPP ini dibuat kapan Pak Ayis? Ketika Pak, napa? Di pendalaman materi. Hah? Ketika kapan? Membuatnya kapan? Ketika niku to napa tugas pendalaman materi, Pak. Bulan apa itu? Pendalaman materi bulan apa? September mungkin Pak. September akhir. September. Tapi kok di situ tertulis Juli. Ini ceritanya. Kok tertulis Juli? Ceritanya gimana itu? Jadi mestinya kan sekarang ini ya, 21 Oktober begitu, ya. Nggih, Pak. Nggih. Saya kira ini saja Pak Arum. Untuk aspek HOTS ini juga belum banyak muncul soal-soal yang Pak Ayis buat hanya spontan untuk memenuhi tuntutan dari isi materi, ya. Perencanaan Pak Ayis untuk merancang bahwa anak-anak dikembangkan berpikir tingkat tinggi melalui instrumen evaluasi belum muncul di sana, ya. Coba nanti bisa membandingkan dengan miliknya Pak Hasan, itu yang sudah sangat sistematis dan bagus begitu. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, saya kira Pak Arum cekap, Pak. Terus. Nggih, saya menambahkan nggih.
selamat dulu sebelumnya saya sampaikan sisi ini. Oke, saya ini sebenarnya sambil nyari-nyari di bagian terkait putus ya. Iya, Pak. putus-putus, Pak. Agak putus-putus. Ini tidak berat. Bisa coba tes dulu kalau nanti terputus-putus, saya perlu privat ini ya, langsung saja lewat video call nanti. Ya. Begini Pak Sus, terkait materi yang pertama saya belum bisa memberikan komentar secara langsung terhadap materi tertulisnya karena memang tidak muncul di LMS. Jadi materi yang tadi Ada materinya. Ngapunten Pak, kirang jelas ngapunten putus-putus itu. Gitu nggih. Apa anu aja Pak ini karena terputus-putus mungkin nanti biar saya video call aja ngaten pun ya. Gitu nggih. Yang penting kan konten fotonya sudah bisa dinilai. Ini tinggal memperkuat pada sisi materinya tadi. Ya. Nih, itu saja. Mungkin tambahan sedikit Pak Arum, tambahan sedikit. Jadi teringat Pak Arum tidak bisa melihat materi karena memang di RWP tidak ada lampiran uraian materi. Saya kira itu ditambahkan Pak Ayus ya, ke depannya ya. Itu saja Pak Arum. Di kadosnya di lampiran lain-lain. Oh, yang file yang satunya. Baik kalau begitu. Tapi mungkin kalau ke depannya lebih baik dijadikan satu begitu di lampiran. Oke, ngoten Pak nggih. Gitu Pak Arum. Ya, baik. Masih sementara dari saya tetap saya video atau saya ini ya, saya lagi ya. Biar lebih mudah lagi untuk finishing pertanyaan tadi. Sementara cukup Pak Aziz, dari saya nanti selebihnya bisa jadi atau saya pribadi lanjutnya. Dan demikian selesai sudah dan kompre atas nama Pak Fathul Aziz dan juga selesai sudah untuk sesi yang pertama kali ini. Ya. Nggih, Pak. Baik, begitu kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.